Halo semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Ivan. Masih akan membahas seputar perkembangan anak. Kali ini kita akan fokus pada stimulasi gerak halus anak. Wih, langsung banyak yang bertanya nih, gerak halus itu apa dok? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan kembali mengundang seorang orang tua untuk bergabung berdiskusi bersama kita hari ini, yaitu Pak Dadang. Halo, apa kabar? Halo Dokter Ivan, halo semua, selamat siang. Baik nih saya, hari ini kita mau bahas aspek gerak halus ya dok? Iya Dang, hari ini kita akan membahas mengenai stimulasi gerak halus pada anak usia 18 bulan. Karena banyak mama papa yang belum tahu apa itu gerak halus, saya jelaskan dulu secara singkat ya. Gerak halus merupakan gerak yang melibatkan otot-otot kecil di tubuh kita, seperti di tangan dan jari jemari kita. Seperti halnya kemampuan gerak kasar, gerak halus juga membutuhkan stimulasi yang cukup dan sesuai usia agar dapat berkembang dengan baik. Simulasinya beda-beda ya berarti? Betul Dang, karena di setiap usianya terdapat indikator-indikator yang perlu dipenuhi untuk menandakan anak sudah berkembang dengan baik. Nah, untuk usia 18 bulan, apa ya indikatornya? Sepertinya pada sesi sebelum-sebelumnya yang kita bahas baru indikator gerak kasar saja ya? Betul lagi Dang. Iya memang sebelum-sebelumnya kita baru membahas gerak kasar saja. Karena sebenarnya berdasarkan KPSP untuk anak usia 18 bulan indikator perkembangannya hanya satu, yaitu anak sudah mampu mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Oh, jadi seperti menjemput gini ya? Betul, menjemput seperti ini nih. Anak akan belajar untuk menjemput dengan ibu jari dan telunjuknya ketika memasuki usia 9 sampai 10 bulanan dan kemudian menjadi lebih tepat dalam menggunakan ujung-ujung jarinya tersebut ketika memasuki usia 10 sampai 12 bulan. Seperti sudah dijelaskan pada perkembangan sebelumnya, kemampuan ini menunjukkan perkembangan kemampuan koordinasi mata dan tangan. Kemampuan menjemput ini nantinya akan berguna ketika anak mulai untuk melakukan pekerjaannya secara mandiri seperti menggunakan alat makan, mengancingkan baju, mengikat tali sepatu, bahkan sampai menulis. Oh, begitu. Ya juga ya, kan makan dan lain-lain itu dilakukannya dengan menggerakkan jari jemari ya? Lalu, menstimulasinya seperti apa ya? Nah, selain saya sudah banyak juga nih yang penasaran di kolom komentar dok. Cara stimulasinya bisa menggunakan benda-benda sederhana yang ada di rumah. Berikut saya tampilkan beberapa contohnya ya papa mama semua. Mengupas telur yang sudah direbus. Kegiatan ini sangat baik untuk melatih gerak halus anak, khususnya fleksibilitas jari-jarinya, juga proprioseptifnya. Dalam mengupas telur, anak perlu memperkirakan seberapa besar tenaga yang dibutuhkan jari-jarinya agar cangkang telur bisa terkelupas tanpa merusak telurnya. Tentunya anak tidak akan langsung bisa melakukannya dengan baik. Di awal anak pasti akan sering merusak telurnya, tapi dengan sering dilatih kemampuan gerak halusnya akan meningkat sehingga ia akan berhasil mengupas telur dengan mulus. Dengan menggunakan kardus bekas yang sudah dilubangi serta kancing bekas, kita sudah bisa menstimulasi gerak halus anak loh Bu. Minta anak memasukkan kancing ke dalam lubang satu persatu. Karena lubangnya kecil, anak harus memegang kancing dengan kedua jarinya agar dapat memasukkannya. Aktivitas ini juga melatih persepsi visual dan koordinasi mata dan tangan agar tangannya bergerak dengan tepat ke lubang. Untuk yang di rumahnya sedang tidak ada kancing ataupun kardus bekas, aktivitas ini juga bisa diganti dengan menggunakan uang koin dan juga celengan. Tapi perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, selama melakukan aktivitas ini, orang tua atau orang dewasa lainnya harus terus mendampingi anak untuk menghindari anak memasukkan kancing ataupun koin ke dalam mulut.
Contoh aktivitas sederhana lain yang bisa dilakukan di rumah adalah memencet-mencet bubble wrap. Aktivitas ini meskipun sangat sederhana tapi bermanfaat untuk melatih gerak halusnya. Jadi Bapak Ibu yang punya bubble wrap bekas belanja online jangan langsung dibuang ya. Wah, sederhana sekali ya. Anak saya di rumah memang suka main mencetin bubble wrap gitu dok. Tapi saya baru tahu itu bagus untuk melatih gerak halusnya. Memang banyak kegiatan sehari-hari yang mengandalkan gerak halus yang tidak kita sadari. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus lebih membebaskan anak untuk mengeksplorasi lingkungannya sendiri. Tentunya dengan pengawasan kita ya. Oke, akan saya ingat-ingat ya dok. Oh iya, ada cukup banyak yang bertanya juga nih. Katanya jadi mulai bisa dilatihnya dari usia kapan ya dok? Sebenarnya untuk gerak kasar ya perlu dilatihnya sedini mungkin. Tapi tingkat kesulitan dan ekspektasi orang tua tentunya harus disesuaikan. Misalnya dalam mengupas telur ya anak 15 bulan belum bisa sebaik 18 bulan. Jadi jangan sampai anak frustasi juga karena tidak berhasil. Yang jelas usahakan agar stimulasi diberikan terus secara rutin agar di usia 18 bulan anak sudah lancar menjemputnya ya. Ada pertanyaan lain lagi nih dok. Ada seorang mama cerita katanya anaknya mut-mutan. Kadang mau diajak stimulasi, kadang maunya asik sendiri aja. Harus diapakan ya dok biar mau terus? Sangat wajar mama jika di usia ini anak masih mau melakukan hal sesuai keinginannya saja. Coba kita yang orang dewasa saja masih suka begitu kan. Jadi jangan paksakan ketika anak tidak mau melakukan kegiatan tersebut. Carilah metode stimulasi lain yang menyenangkan anak supaya ia mau melakukannya dengan senang hati. Hindari menstimulasi anak ketika ia dalam kondisi lapar, haus, mengantuk, atau terlalu lelah karena pembelajaran baru akan optimal hasilnya ketika kita melakukannya dengan senang hati. Iya ya, jadi lebih baik coba di lain waktu atau diubah aktivitasnya sesuai kebutuhan anak ya. Benar dang, kalau kebutuhan geraknya lagi banyak, jangan dipaksakan untuk duduk saja. Pasti tidak akan betah. Bisa biarkan anak keluarkan dulu energinya, bergerak aktif, baru coba ketika sudah lebih kondusif situasinya. Baiklah dok, akan saya catat ya. Wah, belajar banyak sekali ya dok kita hari ini. Iya betul. Nah, sampai di sini dulu ya diskusi kita hari ini. Terima kasih dan sudah mau bergabung. Selamat menstimulasi buah hatinya di rumah ya mama papa semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa dok.